perasaan, secara rohani, secara iman, orang tidak akan pernah memperdulikan apa sebenarnya yang telah Tuhan berikan di dalam dirinya untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupannya, bagi tujuan Tuhan. Oleh karena itu dua istilah itu dalam penjabarannya mengandung istilah karismatik dari kata karismata itu. Sehingga kalau kita perhatikan yang kemudian digunakan untuk gerakan karismatik, yaitu gerakan yang memberikan tekanan kuat pada karismata, yaitu karunia-karunia Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan kepada gerejanya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 11 firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu. Jadi setiap anggota dari wadah ini, dari tubuh ini adalah diberikan karunia rohani, gunanya apa? Supaya dia kuat. Supaya dia maju. Supaya dia mampu menghadapi tantangan, pergumulan atau hambatan-hambatan yang akan membuat imannya berhenti bertumbuh. Karena tanpa tantangan kita tidak akan melihat sejauh mana kita kuat. Tanpa tantangan kita tidak akan tahu sejauh mana kualitas dari kehidupan rohani kita. Jadi sangatlah tidak masuk akal atau merupakan sesuatu yang tidak baik ketika orang menghadapi tantangan, dia lari dari Tuhan. Atau ketika orang menghadapi perbedaan dalam satu komunitas atau satu organisasi, dia pindah ke tempat yang lain. Itu menunjukkan bahwa orang itu sedang belum bertumbuh. Dan ketika dia berlari meninggalkan tantangan itu, dia akan terus menjadi bayi-bayi rohani. Kenapa? Karena selamanya dia tidak akan mengerti karunia apa yang Tuhan tempatkan di dalam dirinya yang dapat dia gunakan untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu kenapa saya mengangkat tema karunia rohani dan tubuh Kristus. Ini adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan. Dua hal yang harus hidup di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai umat Allah, sebagai tubuh Kristus. Tanpa kita memahami bagian ini, karunia-karunia itu, maka kita tidak bisa sampai pada pengertian tentang bagaimana menjadi tubuh Kristus itu. Rasul Paulus menjelaskan ini kepada jemaat di Korintus agar mereka paham, agar mereka mengerti bahwa mereka sekalipun berasal dari berbagai suku, bangsa, yang bergabung berbagai jabatan, berbagai kedudukan, yang berkumpul di dalam satu jemaat itu, jangan sampai itu menjadi hal yang membuat mereka pada akhirnya terpecah. Tetapi perbedaan-perbedaan ini hendaknya membuat mereka terus memandang kepada Allah yang telah mengikat mereka dalam satu kesatuan, yaitu karunia atau kasih karunia itu. Karismata atau gerakan karismatik yang membuat gereja itu terus maju dan berkembang. Di dalam ayat yang ke-12 firman Tuhan berkata begini, kamu sama seperti tubuh itu, satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi kebenaran ini bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara kita harus mengertinya bahwa sekalipun kita berbeda-beda, tetapi ingat bahwa perbedaan itu telah disatukan di dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Makanya kita harus berpikir bahwa apa yang sebenarnya yang telah Tuhan taruh di dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, semua itu harus dimaksimalkan untuk pekerjaan dan pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi bagaimana kita menjadi gereja yang maksimal?
kalau kita tidak memahami identitas diri kita. Kalau kita tidak mengerti siapa diri kita, siapa saya. Dan apa yang harus saya buat untuk memajukan diri saya bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan. Kita melangkah ke poin yang perlu kita perhatikan, menjadi poin penting untuk kita bisa memaksimalkan pelayanan di dalam gereja ini, di dalam wadah ini adalah kita harus pandang semua anggota sama. Perhatikan kebenaran di dalam ayat 13 itu. Di dalam ayat 13 firman Tuhan berkata begini. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ada 4 golongan orang yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di sana. Yaitu yang pertama adalah orang Yahudi. Kita tahu bahwa orang Yahudi itu kental dengan Tauratnya. Orang Yahudi itu kental dengan perbuatannya. Mereka lebih mengkedepankan apa yang menjadi tindakan yang harus mereka lakukan tanpa memikirkan apa teorinya terlebih dahulu. Tetapi juga orang yang kedua adalah orang Yunani. Nah, orang Yunani adalah golongan yang kaya dengan ilmu filsafat. Golongan Yunani ini adalah orang-orang pemikir. Mereka lebih cenderung berteori dulu, baru praktek. Tetapi kalau orang Yahudi tidak, praktek dulu, baru kita membuktikan teorinya seperti apa. Lalu mereka berkumpul bersama dengan orang budak. Budakin dalam mereka yang diperjualbelikan di pasar budak pada waktu itu. Yang dimerdekakan, kemudian tergabunglah mereka di jemaat Korintus ini. Yang tidak memiliki kapasitas apapun. Pengetahuan juga kurang. Sehingga mereka menjadi minder, mereka menjadi malu karena mereka sedang bergabung dengan kelompok yang luar biasa, yaitu orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi kedua kelompok ini mulai berpikir, bagaimana kita ada di tengah situasi yang membuat kita tidak mungkin untuk bisa bersaing. Tetapi Yahudi dengan Yunani juga terus bersaing. Yang satu menunjukkan kemampuan bekerjanya, yang satu menunjukkan ilmu filsafatnya yang membuat pada akhirnya kelompok budak dan juga orang merdeka ini menjadi pecah. Bahkan mereka juga menjadi pecah karena mereka mementingkan kepentingan diri mereka. Sehingga kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya kalau kita memandang semua anggota sama, maka kita tidak akan mengenal perbedaan. Oh, rambut kamu keriting, oh kulit kamu hitam, oh kamu tidak satu darah dengan saya. Ini yang terjadi. Tetapi ketika kita memahami bahwa kita sama di dalam Kristus, Paulus dengan jelas dia katakan telah dibaptiskan menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Roh Kuduslah yang membaptiskan kita ke dalam tubuh Kristus yang adalah pemberi anugerah keselamatan itu. Sehingga setiap orang yang telah mengaku dengan mulutnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan pribadinya, dia akan dilahirkan baru oleh Roh Kudus itu dan dibaptiskan ke dalam Kristus yang adalah satu kesatuan dari tubuh dari gereja itu sebenarnya. Sehingga tidak ada lagi yang membeda-bedakan, kamu dari sana, saya dari sini. Kamu tidak sama dengan saya. Kemudian persoalan berikut adalah ketika kita memahami bahwa kita sama di dalam Kristus, tidak mengenal lagi kedudukan. Apapun jabatan kita. Mungkin ada orang yang berkata, oh saya punya jabatan di sini seperti ini. Di luar saya dihormati, dihargai seperti ini. Jadi ketika saya ada di dalam komunitas ini, organisasi ini pun, saya harus dihargai seperti saya dihargai di luar sana. Nah, Paulus mau tekankan bahwa tidak ada lagi hal seperti itu di dalam tubuh Kristus.
Kenapa? Karena semuanya setara, sama. Semua harus saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lain. Ini adalah gereja yang sudah dewasa. Ini adalah gereja yang sudah memahami jelas tentang identitas dirinya di hadapan Kristus. Lalu yang ketiga adalah tidak mengenal strata sosial. Kalau kita perhatikan seluruh pembacaan kita dari surat 1 Korintus ini, ada persoalan yang begitu sengit di dalam jemaat Korintus. Tetapi nanti masuk kepada 2 Korintus baru kita mulai melihat perubahan-perubahan terjadi di sana. Ketika mereka mendapatkan nasihat-nasihat dari Rasul Paulus, baru mereka sadar, oh iya. Dan pada akhirnya mereka menjadi gereja yang begitu maju. Bahkan gereja yang menyokong pelayanan Rasul Paulus untuk terus berkembang. Mereka tidak lagi memandang perbedaan-perbedaan itu lagi. Tetapi mereka melihat perbedaan itu sebagai sesuatu yang penting bagi mereka. Yang harus diprioritaskan untuk kemajuan bersama di dalam pelayanan. Karena Roh membaptiskan orang percaya dalam tubuh Kristus. Dan menjadikan saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi satu secara rohani di dalam tubuh yang mulia yang agung itu. Jadi di usia yang ke-18 yang saat ini saya dan Bapak Ibu sedang rayakan ini. Di usia remaja ini mari kita terus memacu diri kita. Untuk maju, untuk berlari maju kepada tujuan Kristus. Dengan cara bagaimana? Menganggap semua sama. Baik kamu itu muda, baik kamu itu tua, baik kamu itu punya jabatan maupun tidak punya jabatan, baik kamu itu kaya maupun kamu itu miskin, semua sama. Dengan demikian, maka saya percaya bahwa kita akan melihat apa yang dialami oleh jemaat Korintus di surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus itu. Ada perkembangan yang luar biasa. Ada kemajuan yang luar biasa. Ketika mereka mulai memahami identitas dari diri mereka di dalam Kristus. Lalu bagaimana dengan yang berikut? Yang kedua adalah kalau kita mau bertumbuh dewasa, maka yang kedua adalah kita harus menghargai karunia rohani setiap anggota. Harus bisa kita memahami dan mengerti masing-masing anggota dengan potensi dan kemampuan yang dia miliki. Dalam ayat yang ke-18 itu firman Tuhan berkata begini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, ayat 19, andai kata semuanya adalah satu anggota, di mana ke tubuh? Ayat 20, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Dia menggunakan organ tubuh sebagai contoh. Ada mata, ada mulut, ada hidung, ada tangan, ada telinga, ada kaki yang memiliki fungsinya masing-masing. Ketika mata mau menjadi tangan, dia tidak akan berfungsi secara maksimal. Ketika tangan mau menjadi mata, dia juga tidak akan berfungsi secara maksimal. Ketika kaki mau menjadi kepala, dia juga tidak akan bekerja, berfungsi sebagaimana layaknya yang sudah ditempatkan oleh Tuhan kepadanya. Melainkan yang terjadi adalah kekacauan, perpecahan, kerusakan rohani, kemendakan pertumbuhan iman. Dan inilah yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan kepada mereka ilustrasi ini untuk menggambarkan tentang keadaan mereka yang sebenarnya. Kenapa pada akhir-akhir ini kalau kita lihat banyak gereja yang pada akhirnya pecah satu, kemudian buka lagi, pecah lagi, buka lagi. Kenapa? Karena hanya perbedaan kepentingan saja biasanya. Si A punya kepentingan ini, si B punya kepentingan itu. Tetapi ketika dua-duanya tidak mencapai kepentingan-kepentingan itu, pada akhirnya bubar saja.
Padahal kalau misalkan si A dan si B punya kepentingan ini dijadikan satu di dalam tubuh Kristus, itu akan menjadi satu kekuatan yang akan mendorong semuanya untuk maju. Dan kalau kita melihat apa yang menjadi ilustrasi yang dijelaskan oleh Rasul Paulus, sebenarnya Rasul Paulus berharap melalui ilustrasi yang disampaikan kepada jemaat Korintus itu, mereka dapat menyadari dan mengevaluasi diri, sebab sebagaimana mungkin satu tubuh dapat memiliki anggota yang mengabaikan anggota tubuh yang lain. Dan bagaimana mungkin ada anggota tubuh yang tidak berfungsi pada saat ia mengaku berhubungan dengan tubuhnya. Namun itulah realita yang terjadi dalam jemaat Korintus. Dan sampai hari ini, sekalipun ada gereja, ada denominasi yang sudah berdiri bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetapi itu juga tidak lepas dari konflik yang ada di dalamnya. Itu tidak lepas dari tantangan yang ada di dalamnya. Di mana-mana pasti ada tantangan. Di mana-mana pasti ada perbedaan. Perbedaan karunia, perbedaan potensi itu ada di dalam setiap anggota. Tetapi yang menjadi pemikiran kita adalah apakah kita benar-benar memahami atau tidak tujuan panggilan Tuhan kepada kita sebagai anggota dari tubuh Kristus itu. Ataukah kita sedang membangun kehidupan untuk tujuan yang lain, untuk panggilan yang lain. Karena sesungguhnya Tuhan memanggil kita untuk mencapai tujuan Dia di dalam sebuah pelayanan. Jadi kita semua yang ada di sini pasti Tuhan menempatkan kita, entah itu sebagai kaki, entah itu sebagai tangan, entah itu sebagai hidung, entah itu sebagai telinga, entah itu sebagai mulut untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah. Semuanya bertujuan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati Allah. Kaki berjalan untuk menggapai tujuan Allah. Tangan bekerja untuk menggapai tujuan Allah. Telinga mendengar apa yang Allah sampaikan untuk disampaikan melalui mulut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa yang kalau kita mengkaji secara khusus surat Korintus ini, saya percaya kita menjadi gereja yang bertumbuh dan maju. Kalau semua karunia ini dijadikan satu kekuatan. Sehingga si A tidak menuntut si B, oh kamu harus jadi seperti ini. Si B menuntut si C, kamu harus jadi sama seperti ini. Akhirnya si C melakukan bukan potensi dirinya lagi, tapi yang dia lakukan adalah apa yang menjadi kehendak si B. Si B melakukan bukan mengembangkan potensi dirinya lagi, tapi yang dia lakukan adalah kehendak si A. Sehingga pada akhirnya semua tidak menemukan siapa sebenarnya dirinya. Siapa sebenarnya identitasnya di dalam Kristus. Kehidupannya, keberadaannya di dalam Kristus menjadi kabur. Kenapa? Yang dia laksanakan adalah bukan karunia yang telah Tuhan berikan di dalam dirinya, tetapi apa yang menjadi tuntutan dari orang lain untuk dirinya. Ini yang pada akhirnya membuat jemaat di Korintus menjadi begitu kacau. Orang Yahudi menuntut orang Yunani, kamu harus seperti saya berbuat. Orang Yunani menuntut, oh teorinya mana dulu? Teorinya dulu baru kita berbuat. Budak bilang, ya kita mendengar saja. Orang yang baru dimerdekakan, orang yang baru percaya Yesus berkata, oh ternyata begini orang di dalam sebuah gereja. Akhirnya dia tidak maju, tetapi dia mengambil langkah untuk mundur. Kenapa? Karena dia lihat mereka yang sudah seharusnya bertumbuh ternyata masih berjuang dengan pertumbuhan itu. Nah ini yang Rasul Paulus mau jelaskan kepada kita. Kalau kita mau melihat usia yang ke-18 ini menjadi usia emas.
Di mana kita semua bergerak punya satu tujuan, punya satu visi. Yang punya kaki berlarilah. Yang punya tangan yang kuat bekerjalah. Yang punya pikiran yang cemerlang berpikirlah secara bijak untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan. Yang punya telinga untuk mendengar suara Allah, dengarlah dengan baik-baik apa yang menjadi pesan Allah. Yang punya mulut untuk memperkatakan perkataan Allah, perkatakanlah apa yang menjadi perkataan Allah. Supaya apa? Supaya kita semua terbangun. Supaya apa? Supaya gerejanya maju dan berkembang. Ini yang menjadi hal yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Lalu yang ketiga adalah kalau kita mau melihat perkembangan kedewasaan dari diri kita sebagai bagian dari tubuh ilahi itu, maka kita harus mengembangkan karunia rohani yang sudah Tuhan tetapkan di dalam diri kita masing-masing. Ayat 27 sampai dengan ayat 31 berkata begini. Bapak Ibu perhatikan Alkitabnya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menempatkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Dari ayat-ayat ini saya mengamati ada 5 jawatan yang sebenarnya yang sedang menjadi penekanan Rasul Paulus di sana. Yang pertama adalah sebagai rasul. Rasul pekerjaannya adalah sebagai kerasulan. Karakteristik dari rasul itu adalah membangun jemaat baru, membangun hubungan, membangun dan menetapkan pemimpin di dalam tubuh Kristus itu, di dalam gereja itu. Kemudian mengidentifikasi masalah dan memberi jalan keluar bagi masalah itu. Lalu karunia yang kedua adalah sebagai nabi. Karakteristik nabi adalah membangun fondasi dalam visi dan arah kepada tujuan Tuhan. Kemudian mengoreksi atau menegur dosa. Ini adalah tugas nabi. Kemudian membangun peperangan rohani melalui doa, syafaat dan penyembahan. Dan menubuatkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kemajuan pelayanan itu. Lalu yang ketiga adalah penginjil. Karakteristik dari penginjil adalah merintis daerah baru, kemudian memenangkan jiwa-jiwa baru. Inilah tugas dari penginjil. Kemudian yang keempat adalah bertugas sebagai gembala. Yang pertama memberi makan dan pertumbuhan rohani, menolong pengenalan fungsi, menetapkan dan mengembangkan orang-orang di dalam tubuh Kristus itu. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah sebagai pengajar, yaitu memberi kedalaman pengenalan dan pengetahuan tentang kebenaran, teliti menjadi pengajar doktrin Alkitab. Jadi ini adalah 5 jawatan yang sedang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-31 ini. Tetapi ayat 31 kemudian Rasul Paulus menyimpulkan dengan dia memulai kata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika gereja memahami betul bagian-bagian ini, maka saya percaya bahwa kita tidak akan lagi menjadi bayi yang sedang merangkak, yang baru belajar memegang tembok dinding untuk berdiri.
Kita baru belajar untuk mengangkat kaki kanan kita untuk melangkah maju. Tetapi ketika kita semua betul-betul memfungsikan, mengerti di mana status kita sebenarnya, identitas kita, dan ketika kita mampu berdiri di atas kaki kita sendiri, maka saya percaya bahwa kemajuan akan kita lihat. Tetapi kalau yang satu masih berdiri di atas kaki yang satunya, yang lain masih berdiri di atas kaki yang satunya, tangan yang satu masih mengerjakan tangan yang satunya, kita tidak akan pernah bisa melihat apa yang sebenarnya yang Tuhan mau. Dalam satu kutipan, saya mengambil bagian ini untuk menjelaskan kebenaran ini, dikatakan begini. Setiap pendeta harus memiliki sasaran untuk menolong setiap anggota, mengidentifikasi karunia-Nya, dan kemudian menemukan tempat di mana karunia-Nya secara tepat sesuai dalam pekerjaan gereja keseluruhan. Ini adalah nasihat yang berguna bagi saya dan Bapak Ibu Saudara untuk kita bisa menempatkan diri kita sesuai dengan karunia kita masing-masing. Karena ketika semua orang harus sama di dalam mengembangkan karunia-Nya, maka kita tidak akan pernah melihat apa itu kemajuan. Kita tidak akan pernah bisa melihat apa itu perkembangan. Seandainya mereka yang tidak punya background pendidikan teologi, tapi dia punya kemampuan untuk mengamati Alkitab, harusnya dia bisa mengajarkan firman Tuhan. Seandainya mereka yang tidak punya background pendidikan musik gereja, seperti saudara Ebit, dia tidak punya background sekolah musik, tetapi dia tahu bagaimana memainkan nada dalam lagu. Atau ada yang tidak pernah punya pendidikan vokal untuk bernyanyi, tetapi dia bernyanyinya bagus. Ketika dia bernyanyi, dia bisa menghayati makna di dalam lagu itu. Sehingga ketika orang mendengar dia bernyanyi, ketika orang mendengar alunan musik dimainkan, mereka menikmati kehadiran Tuhan. Tetapi kalau orang tidak punya kemampuan untuk bernyanyi, karena dia bisa saja, dia akan berdiri di depan sini sebagai patung saja. Ketika orang tidak punya potensi karunia untuk bermain musik, dia pasti bisa, tetapi dia tidak akan berkembang. Dia akan berpikir, oh begitu-begitu, ya saya bisanya itu-itu saja. Sehingga tidak ada motivasi untuk dirinya, saya harus banyak dengar orang lain bermain musik, supaya saya menambah ilmu saya. Ini orang yang punya karunia sebenarnya. Tetapi yang tidak punya karunia, yang penting saya bisalah. Yang tidak punya karunia untuk bernyanyi, yang penting suara saya bagus. Ketika dia tampil di depan juga ya, dia tidak memberikan ekspresi apapun, ajakan apapun untuk orang menikmati Tuhan di dalam pujiannya. Nah, ini yang saya maksud. Ini yang kebenaran firman Tuhan maksud. Sehingga masing-masing orang berkembang di dalam karunia itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kita, seharusnya dengan mempraktekkan karunia rohani ini akan membuka gudang kekuatan manusia rohani kita. Mencairkan semua aset yang selama ini membeku. Menyingkirkan para penonton dan penganggur. Inilah satu kutipan yang ditulis. Kemudian dan mulai membangun gereja Tuhan. Jadi di dalam gereja itu tidak ada penonton. Oh, saya lihat dia nyanyinya bagus. Saya lihat dia main musik, musiknya bagus. Saya lihat dengar dia berkhotbah, khotbahnya bagus. Jadi selamanya dia menjadi penonton. Tetapi kalau semua orang memahami potensinya, dia akan berkata, saya mau berbuat sesuatu. Kadang saya berpikir begini, bisa nggak ya kalau kita mengembangkan pelayanan kita di luar sana untuk sesuatu yang baru, demi kemajuan. Contoh seperti kelompok sel. Ini kan masih bergabung banyak ini. Dalam satu kelompok doa masih ada hampir
Puluhan. Bagaimana kalau ada yang pisah? Kemudian ada yang punya potensi untuk menjadi pembina, membinanya. Ada yang punya potensi untuk memimpin di sana, memimpin di sana. Saya percaya bahwa ini akan membawa kita kepada kemajuan. Ini pikiran saya saja. Ketika kita mau melihat bahwa semua orang terlibat dan tidak menjadi penonton saja, maka kita harus menempatkan semua pada karunia-Nya. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 berkata, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Setiap anak Tuhan diperlakukan untuk berfungsi, karena setiap kita memiliki kelebihan masing-masing. Jangan Bapak Ibu berkata, oh saya tidak pernah sekolah di sana, saya tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, pasti ada. Tinggal kita mau mengembangkannya atau tidak. Inilah yang menjadi persoalan di dalam jemaat Korintus. Yang budak berkata, oh saya tidak bisa. Yang baru bertobat katakan, oh saya baru mengenal Tuhan, belum bisa saya melayani. Tetapi Yahudi dan Yunani berkata bahwa, ya kamu memang tidak bisa. Kamu tidak perlu berbuat. Padahal si budak dan yang baru bertobat ini punya potensi untuk maju. Tetapi ketika golongan Yunani dan Yahudi bilang kamu tidak bisa, akhirnya dia menjadi pesimis dan mundur. Ya, saya jadi penonton aja, saya mendengar saja apa yang disampaikan. Setelah pulang ya sudah pulang. Saya tidak perlu berbuat untuk Tuhan. Padahal ada sesuatu yang istimewa yang sudah Tuhan karuniakan kepadanya. Satu ketika di negara Argentina, mereka memberlakukan undang-undang wajib militer bagi semua warga negara di sana. Suatu hari datanglah seorang pria cacat yang datang dengan perasaan mindernya, ragunya, tidak percaya dirinya, dan mengajukan keberatannya untuk mengikuti kewajiban militer itu di negara Argentina ini. Tetapi kemudian di dalam benaknya yang penuh dengan keminderan itu, perasaannya tertuduh karena ketidakmampuannya itu, dia datang menghadap para petugas yang melengkapi, memberikan instruksi tentang latihan-latihan yang harus mereka lakukan itu. Dia mendapatkan sebuah penjelasan, sebuah ilustrasi untuk mendorong dia maju. Lalu dia bertanya begini, bagaimana saya dapat berguna? Saya tidak memiliki lengan, saya tidak punya tangan, saya hanya punya kaki. Bagaimana saya bisa pegang senjata? Lalu petugas itu berkata kepada dia begini, kau lihat pria di atas bukit? Lalu dia berkata, ya saya melihatnya. Kamu lihat apa yang sedang dia buat? Dia sedang menimba air. Nah, dia sedang menimba air dan menuangkan air ke satu wadah. Lalu petugas ini katakan, kamu pergi katakan kepada dia, wadah yang kamu isi air itu sudah penuh. Kenapa? Rupanya yang menimba air itu buta. Dia taunya tangannya bergerak untuk menimba air, kemudian mengisi air ke dalam wadah itu. Tapi dia tidak tahu apakah sudah penuh atau belum. Jadi petugas itu katakan, pergilah kamu, katakan kepada dia, sudah penuh embernya, sudah penuh wadahnya. Jadi, apakah kamu tidak berfungsi? Kamu berfungsi. Sekalipun dia tidak punya mata, tapi dia punya tangan untuk menimba air dan mengisi wadah ini. Dan kamu tidak punya tangan, tapi kamu punya mulut untuk katakan kepada dia, embernya sudah penuh, berhenti sudah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Makasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami baca,
yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah kebenaran ini di dalam hati kami, dalam pikiran kami. Biarlah Roh Kudus berbicara terus kepada kami melalui kebenaran ini. Sehingga dari hari ke hari kami melihat perkembangan, pertumbuhan dari kehidupan rohani kami. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan